Oke, kali ini kita akan membahas tentang sebelumnya kita udah membahas tentang masdar. Oh iya, ini video ini saya peruntukkan, saya khususkan buat grup yang saya bina, yang saya kelola ya. Jadi kita ngelola grup bahasa Arab Zaki. Kau masih aktif aja Zaki ya. Jadi deh, ahlan Zaki. Malam banget ya, capek. Jadi kita habis update, kita hampir setiap hari update website hiliyah.id. Entah itu kita belajar uslub bahasa Arab atau kosakata bahasa Arab. Pokoknya saya upayakan saya bisa update setiap hari. Kemudian oh ya, kemarin sebelumnya kita udah membahas tentang masdar, apa itu isim, apa itu fiil, apa itu huruf. Kalau isim itu kata benda lah, simpel ya, kata benda. Kalau fiil itu kata kerja. Kalau huruf itu kata penghubung. Nah, simpel ya, isim, fiil, huruf. Nah, kemudian kita akan membahas jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah itu artinya jumlah yang terdiri dari ismiyah ya. Ismiyah itu jumlah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Kalau fi'liyah jumlah yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Nah, kalau kita sudah paham dua jumlah ini, maka itu memudahkan kita untuk kedepannya menguasai baca kitab ya. Jadi awal kenapa kita itu sulit baca kitab itu karena kita tidak mengenali ini jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, seperti itu. Itu diantara faktor ya. Kemudian kita udah bahas apa itu i'rab. I'rab itu perubahan. I'rab itu lawan katanya bina. Mu'rab itu lawan katanya mabni. Ya, semacam i'rab itu anggaplah sama ya dengan mu'rab. Mu'rab itu bisa di i'rab. I'rab itu apa ya? Kalau bahasa lainnya dari i'rab. Kalau biasanya kita tuh coba di i'rab. Tarkibnya apa gitu. Apalagi istilahnya ya. Intinya i'rab itu perubahan di akhir kata, simpel ya. I'rab itu ialah perubahan di akhir kata. Adapun bina ialah tidak berubah, jadi lawan kata i'rab. Nah, kemarin kan di grup saya ngebahas tentang cuma lewat lewat kata, lewat WhatsApp, lewat Telegram. Udah sebatas itu. Maka saya ingin pembinaan grup bahasa Arab itu lewat video. Nah, diantaranya di video ini juga. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang rafa, nasab, jar atau kata lain khafat, terus jazm. Nah, untuk yang baru bergabung di grup, baru bergabung di grup bahasa Arab, mungkin pada awalnya itu ya. Pada awalnya dia agak kebingungan, sama halnya ketika saya pertama kali belajar bahasa Inggris itu agak bingung, agak canggung, ini kok hurufnya begini, ini kok tulisannya begini. Nah, tapi satu hal yang tidak boleh lepas, apa itu? Penambahan kosakata. Oke lah, kita bisa bingung banyak, kita bisa pusing banyak, kita bisa tidak paham banyak, tapi satu hal yang tidak boleh ketinggalan yaitu sedikit demi sedikit nambah kosakata. Kadang itu gara-gara satu halangan kita itu lupa bahwa ada hal lain yang harus dikerjakan. Contohnya misalnya ketika kita ujian itu karena kita stuck di satu nomor, misalnya nomor 1 bisa ngerjakan, nomor 2 bisa ngerjakan, nomor 3 kita tidak bisa ngerjakan. Gara-gara kita stuck pada nomor itu, nomor 4, 5 dan seterusnya, akhirnya habislah waktu kita untuk mengerjakan soal-soal ujian, padahal masih ada nomor 5, nomor 6 dan lain-lain. Artinya untuk pemula ya, terutama yang belum pernah belajar bahasa Arab sebelumnya, ngapalin kosakata terutama kosakata atau mufradat yang saya sajikan. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang masuk ya, saya suka sekali ditanya, sekalian saya belajar. Jadi di antara pertanyaannya ialah kemarinnya
Lam dan lama. Lam dan lama itu apa bedanya? Oke, nanti kita jelaskan ya. Lam dan lama. Cuma secara pemahaman sekilas saja ya. Biasanya, dalam tanda kutip biasanya ya. Artinya tidak pasti. Biasanya lam itu maknanya belum dan masuknya ke fi'il mudhari. Adapun lama itu maknanya dua. Bisa belum, bisa adapun. Biasanya pembukaan kalimat lama. Nah, kemudian pertanyaan apa lagi ya kemarin yang masuk? Oke. Oh iya, usulan-usulan terima kasih. Insya Allah kita bakal masih berlanjut lah buat muhawarah ya. Buat audio muhawarah, buat audio ibadah qasirah. Kita bakal terus fokus. Ini sebenarnya tengah malam wacananya buat video seperti itu buat mancing ide. Jadi setelah saya update di website hilya.id, saya mancing ide. Kadang itu kita perlu mancing ide loh. Kadang ngobrol sama teman, cari inspirasi, jalan-jalan. Jadi kalau bahasa pribadi saya ya, kita perlu mancing ide. Nah, sekalian mancing ide, maka gimana kiranya saya ngomong live, kemudian ini saya tinggal upload aja di YouTube, itu kan simpel. Jadi selesai ya pembahasan isim, fi'il dan huruf, udah kenal, kemudian jumlah ismiyah, jumlah fi'il ya. Nanti kita akan membahas apa itu fi'il dan fa'il. Fi'il dan fa'il itu ya kata kerja dan subjeknya, kata kerja dan pelaku. Fa'il itu pelaku. Akala Zaidun, siapa yang makan? Z. Z itu sebagai fa'il. Oke, kalau mubtada khobar itu simpelnya seperti ini. Biasanya ya, artinya biasanya diawali dengan isim. Kalau udah diawali kalimat diawali dengan isim, maka itu kemungkinan mubtada dan khobar, seperti itu. Simpel ya. Misalnya baitun jamilun, rumah yang indah. Biasanya artinya rumah itu indah ya. Baitun jamilun, rumah itu indah. Biasanya itu artinya tuh kalau mubtada khobar biasanya adalah. Kalau udah maknanya adalah itu mubtada khobar gitu. Seperti itu. Apalagi ya? Banyak ya. Itu di antara kemungkinan. Artinya kita kadang itu pada awalnya kenapa menganggap bahasa Arab itu sulit, nahwu sharaf itu sulit dan lain-lain, karena kita pada awal itu kaget istilah dan kaget stigma. Stigma itu kita udah ngecap nahwu sharaf itu sulit. Ya padahal kalau dijalani aja tidak paham dan bakal paham gitu loh. Simple. Itu karena kekuatan stigma. Nahwu sharaf sulit. Wah. Bahkan sebuah kebanggaan kalau udah paham nahwu sharaf lebih dahulu dan yang lain tidak paham, itu kayak wah ada nilai lebih gitu, ada kebanggaan gitu. Kalau dulu saya nganggapnya ya, saking sulitnya belajar nahwu sharaf, ini kok kayak matematika ya, sulit ya, ada rumus-rumusnya gitu dulu ya. Ya ternyata nahwu sharaf ya gitu-gitu aja gitu. Nah, seiring waktu kita menyadari bahwa hal yang paling besar, yang paling penting dalam bahasa Arab adalah kosakata. Entah itu adapun muhawarah dan lain-lain, itu tidak kalah pentingnya juga untuk mengasah insting kita. Oke, tapi sebelum semua itu terbangun, kosakata dulu. Udah itu kita latihan muhawarah, udah itu kita praktek belajar ngomong, udah itu kita mengenal nahwu dan sharaf ya. Semuanya pasti penting, nahwu sharaf penting kok. Oke. Apalagi ya? Oke. Kita habis update. Zaki ada usul enggak? Zaki komen nih. Tumben nih masih hidup Zaki. Rencana itu website hilya.id, website yang saya bina itu buat konten, buat storage gitu.
Jadi nampung ide-ide tulisan saya tampung di situ. Nanti seiring berjalannya waktu, tinggal kita rapikan, jadi deh buku. Mungkin seperti itu ya. Cuma walhasil untuk sementara ini konten YouTube juga ya. Maksudnya website, karena hari-hari ini sibuk dengan website, maka fokusnya kita adalah gimana caranya kita update terus setiap hari. Seperti itu. Oke. Pembahasan sudah selesai, berarti kita akan melangkah ke hal yang lebih mendalam lagi, seperti jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, mubtada, khobar ya. Oh ya, saya akan mengulas, kita akan breakdown. Mungkin capek buatnya. Jadi saya akan menyajikan sebuah kalimat, karena kita anggaplah udah mengenal jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah ya. Saya akan breakdown kalimat-kalimat itu, kemudian nanti kita paparkan, oh ini rofa, oh ini nasab, ini jar, dan lain-lain, sebagai pembelajaran gitu. Jadi insya Allah ya, jadi bukan cuma sekedar saya update postingan-postingan seperti biasalah quote, karena kita suka quotes ya, kita suka quotes bahasa Arab, kita suka kutipan-kutipan. Biasanya kalau dulu itu quotes, kemudian saya kasih kosakata. Tapi rencananya nanti kita breakdown, oh ini quotesnya posisinya sebagai apa, oh ini mubtada, oh ini khabar, oh ini sim kana, oh ini sim inna, dan lain-lain. Oke. Berarti pembahasan udah mulai sangat serius nih. Nah, untuk di grup, untuk teman-teman yang di grup, kita belajar kan santai, memang sabar ya, ekstra sabar. Makanya kalau orang belajar bahasa Arab sebulan 2 bulan itu kayaknya apa ya, bukan impossible ya emang perlu waktu yang panjang belajar bahasa Arab itu, bahkan setahun 2 tahun lebih ya, bahkan itu pun masih kurang kalau dia tidak konsisten menghafal kosakata. Intinya kosakata, kembali lagi semuanya itu kepada kosakata. Zaki masih hadir, Zaki masih bergabung. Jadi sesuai pengalaman Al-Fakir, kita itu bisa bahasa itu awalnya adalah kosakata yang banyak, sampai kita punya kitab af'al. Kitab af'al itu terdiri dari 30 kali 18. Ada 18, setiap 18 satu bab itu ada 30 dan contohnya. Dan itu kita hafal. Dalam waktu 2 bulan, 3 bulan kita hafal. Awalnya sulit, tidak terbiasa dengan nuansa bahasa Arab, sulit. Tapi lambat laun bisa gitu. Nah, saya peruntukkan video ini khusus teman-teman di grup bahasa Arab yang saya kelola, gimana caranya kita sadar diri untuk selalu menambah kosakata. Tidak mesti menunggu saya, bisa dari yang lainnya juga gitu. Jadi begitulah cara cepatnya untuk belajar bahasa Arab. Kalau udah kita ngeh itu peka untuk belajar bahasa Arab, maka kita akan sadar kosakata demi kosakata akan kita pelajari. Oh ya, dulu kita belajar ngomong. Dulu pada dasarnya saya pendiam banget. Tapi akhirnya mungkin karena kelamaan depan komputer ya, jadi agak pendiam banget. Nah, seiring waktu kita itu gimana sih caranya ngomong, gimana sih caranya ngomong depan orang, gimana sih caranya memaparkan materi. Akhirnya kita belajar ngomong. Dan cara belajar ngomongnya tuh agak unik ya. Cara belajar ngomongnya tuh seperti ini. Kita ambil sebuah, anggaplah entah itu buku cerita atau novel, atau dulu itu secari koran, saya baca, kemudian saya tutup ya. Kemudian saya ungkapkan dengan versi saya. Artinya kata-kata yang ingin saya sampaikan maknanya sama dengan ada di secari koran atau
satu paragraf cerpen atau satu paragraf novel, kemudian saya paparkan dengan bahasa saya sendiri. Hingga akhirnya kita terbiasa untuk berbicara tertata rapi gitu loh. Kemudian cara belajar yang lain adalah kita dengarkan gaya orang ngomong. Oh, orang ini ngomong dengan gayanya seperti ini gitu. Kita ingat banget dulu ya, punya teman namanya almarhum Yasin itu. Jadi dia tuh suka cerita, suka ngomong. Terus dia punya kalimat-kalimat yang unik di benak kita dan seru gitu. Nah, kalimat-kalimat yang terulang ini akhirnya ada beberapa teman yang meniru gaya ngomong dia. Oh, ini udah ketara ini. Oh, ini gaya ngomongnya Yasin gitu. Ada gitu. Jadi kita perhatikan dengan teman-teman. Mungkin kalian juga bisa perhatikan kalimat apa yang sering terulang dari saya. Misalnya saya lebih suka menggunakan saya daripada aku, karena dalam keseharian ataupun pemaparan seperti ini saya lebih menggunakan kata saya daripada aku. Bukan apa-apa ya, suka aja gitu, karakter aja. Sama halnya misalnya Zaki, kalau masih nyimak ya, Zaki biasanya tuh kalau ngomong misalnya sambil gini-gini, misalnya artinya secara gerak, gestur dan lain-lain itu bisa kita rekam seperti itu. Kemudian karena kita ngerekam cara ngomong orang, kemudian kita praktekkan ke yang lain gitu. Suatu saat kalimat pertama yang saya praktekkan adalah, ada dua orang ketemu nih, dua sahabat ketemu dari kejauhan. Dia bilang, ahlan wa sahlan wa marhaban, anak kangen banget sama ente, lama anda ketemu ente, gimana kabarnya, gitu ya. Saya rekam kalimat itu, pergi ke kamar, ketemu teman ya. Dan kalau dua orang ini kan ketemunya kan emang kangen ya, kangen lah, lama ndak ketemu. Ini kan teman kamar, saban hari saya ketemu. Entah kenapa, mungkin saking semangatnya praktek ngomong ya, saya bilang, ahlan wa sahlan, gimana kabarnya, lama ndak ketemu ente, lama aja kemana aja ya. Akhirnya dia bilang, Nif, kamu kenapa Nif ya? Tapi ya itu awal mula belajar ngomong ya. Ngomong itu juga penting. Kadang ada orang itu tidak lancar ngomong, tapi di Facebook sering ngomel-ngomel, di Instagram atau WhatsAppan ribut gitu, ya kan? Ada orang seperti itu, karakternya ada seperti itu. Kok jadi kesini ya? Ya kita ngomong random aja. Walhasil dihubungkan adalah awal mula kenapa kita bisa berbahasa. Jadi tanpa harus terbebani pikiran, nahwu, shorof, i'rab, i'lal dan lain-lain, kita itu pembendaharaan kosakata aja yang banyak. Pembendaharaan kosakata yang banyak, maka terutama di grup mungkin akan saya bantu cara memilah, oh ini isim, oh ini fiil, ini huruf. Kemudian apalagi? Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, fi'il, fa'il, mubtada, khabar. Pokoknya kalau udah ahli membedakan, oh ini fi'il, fa'il, mubtada, khabar. Adapun hukum rafa, nasab, jar, jazm itu menyusul ya. Insyaallah lebih mudah gitu, gampang. Seperti itu. Gimana Zaki? Ini Zaki nih paling suka nih konten tengah malam katanya. Ya seperti itu lagi, agak ngantuk-ngantuk. Ada usulan apa lagi Zaki? Kemudian kita ngebahas apa lagi ya? Ya, intinya apa yang saya sajikan di sini ialah saya khususkan untuk grup bahasa Arab yang saya bina di WhatsApp atau Telegram. Kemudian, nah ini nih, kalau kalian perhatikan, kalau kita perhatikan sesama, ketika saya lagi loading, kalimat apa yang saya terulang? Kemudian ya loading ya, itu gaya loading ya. Nah, itulah ketika kita bisa merekam sifat cara ngomong orang, mungkin kita bisa
evaluasi, membenahi diri kita agar gaya ngomong itu lebih baik, atau kita bisa meniru dia. Bisa gaya saya ditiru, kemudian sambil loading mikir kan ya. Dulu kita punya teman ketika ditanya, ada salah satu guru nanya, dia nanya, kemudian dia lagi loading nih, mikir dia. Ini orang pintar, cuma dia mungkin agak lupa waktu itu hafalan Zubat, terus dia jadi agak nyebutin bait-bait Zubat itu dia sambil sambil batuk gitu loh, agak aneh, agak pura-pura batuk gitu. Tapi itu triks ya, lumayan, it works gitu. Ya, udah mulai ngantuk. Terima kasih, mungkin sekian aja. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan DM atau direct message, kirim pesan lewat Instagram. Kemudian sebenarnya kepengen ngebahas lama gitu ya, kepengen ngomong lama, tapi ya sudah hampir pagi, ternyata kita nih orang-orang begadang semua ini ya. Insyaallah yang tahajud jangan lupa doakan Nana. Oke, sekian dari Al-Fakir, kurang lebihnya mohon maaf. Moga kita bisa sering-sering buat hal seperti ini ya. 10-15 menit kita ngomong, saya juga latihan ngomong, kemudian kita praktek bahasa Arab, ngebahas beberapa ringkasan yang udah kita bahas, isim, fiil, huruf udah kita bahas, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah udah kita bahas. Kenapa kita itu sulit belajar nahwu dan shorab? Mungkin kita shock pertama kali dengan banyak istilah domir, mustatir, mutasil ya, jawazan, ujuban ya, barizun dan lain-lain, hal-hal istilah-istilah kayak gitu yang bikin kita wow, baru pertama kali belajar bahasa Arab langsung. Padahal kalau belajar bahasa Arab itu kita cek dulu ngajinya udah lancar apa belum. Kalau udah lancar, kosakatanya udah ada belum. Kalau kosakatanya udah ada, baru kita ajari dia ngomong udah bisa lancar belum. Kalau udah ngomong udah bisa lancar, kemudian arah selanjutnya ialah kita mengenali, ini kita analisis karena kosakatanya udah banyak. Jadi kita tinggal breakdown aja. Ini jadi fa'il, ini naibul fa'il, ini jumlah ismiyah, ini jumlah fi'liyah. Tinggal breakdown, kita uraikan. Itu mudah banget ya. Jadi gitu cara belajarnya. Mutiara malamnya Zaki ya, pokoknya Zaki harus sering hadir ya, atau kita janjian Zaki nanti WhatsAppan Zaki, ayo gitu. Jadi sekiranya Zaki ya, kalau tidak ada yang nonton paling enggak Zaki lah ya. Oke, terima kasih semuanya yang udah menonton dan menyimak apa adanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.